Shalom, apa kabarnya pada hari ini? Saya rasa kita semua akan baik-baik saja pada hari ini. Lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau ikuti ibadah online pada hari ini. Sebelumnya kita satu dalam berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang setia, Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Lagi kami akan memulai Tuhan ibadah kami Tuhan pada hari ini. Tuhan pimpin Tuhan, Kau lawat setiap kami Tuhan. Hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir Tuhan, memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai Tuhan ibadah ini pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita mau nyanyikan sebuah lagu. Kita persiapkan hati kita. Tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku yang aman. Menyembah wata denganku isi yang indah. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyerahkan hatimu lewat nyanyian hatimu. Tuhan menyembah
kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Kami bersyukur, Yesus. Surgalah Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Yesus. Lewat nyanyian kami, lewat ujian kami Tuhan, bahkan lewat puisi yang indah Tuhan. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kau rawat kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita gerakan tangan kita gerakan kaki kita mau angkat suatu pujian, yaitu tiada terukir, tiada terusah kasih setiap Tuhan.
di hadiratmu. Sekali lagi. Tuhan, ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami memuji Tuhan, Tuhan yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindukan lebih dari segala yang Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online.
Kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami kembali. Kami bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya di mana kami akan belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami, Engkau memberi pengertian apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi buat semua sidang jemaat dan pengerja-pengerja dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan kembali membahas firman Tuhan yang masih di dalam tema tahun 2020, yaitu tahun anugerah. Setiap langkah hidup kita yang kita jalani setiap hari adalah anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi di hadapan kita, kita tahu Tuhan pasti memberi pertolongan dan pimpinan kepada kita, sehingga kita menjadi umat pemenang. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama membahas tema tahun 2020, tahun anugerah. Pokok tema yang pertama adalah bekerjalah hal yang Tuhan Yesus suka. Kita sudah membahasnya bersama-sama, dan pada pagi hari ini kita masuk pada pokok tema yang kedua, yaitu lakukanlah hal orang lain suka. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dihimbau oleh Tuhan Yesus supaya kita melakukan dua hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Yaitu pertama, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kasih yang kedua ialah hendaklah engkau mengasihi sesama manusiamu seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, tidak usah diajar orang lain, karena kita tahu apa yang baik untuk diri kita, apa yang menyenangkan untuk diri kita, apa yang kita suka di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang baik, apapun yang menyenangkan, apapun yang kita suka, harus didasari kehendak Tuhan. Dari sebab itu pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pokok tema yang kedua. Lakukanlah hal yang orang lain suka. Kalimat dari pokok tema ini adalah suatu kalimat yang indah, yang gampang dikatakan, tetapi sulit, susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena melakukan hal yang lain orang suka adalah sebuah kalimat yang mengandung perbuatan timbal balik.
si pemberi dan si penerima. Jikalau orang yang memberi dan yang menerima itu satu hati, satu pikiran, pikiran yang positif, maka kalimat ini, yaitu hal yang lain orang suka, itu mendatangkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai semua orang kalau mereka mempunyai satu pikiran yang positif. Tetapi bagaimana jikalau kita menghadapi? Karena tidak semuanya orang memiliki pemikiran yang sama. Pasti satu kali kelak kita menemukan orang yang tidak sama pendapat dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau keadaan itu terjadi, maka kita menghadapi sesuatu yang sukar. Karena apa? Karena tidak akan terjadi sesuatu apapun yang berfaedah bagi orang yang pendapatnya berbeda dengan apa yang kita berikan. Tetapi apakah kita menjadi putus asa kalau kita menghadapi orang yang berbeda pendapat? Lalu kita menjadi rasanya tidak bisa berbuat apa-apa, putus asa. Di dalam firman Tuhan yang nanti sebentar kita pelajari, kita mendapatkan solusi jalan apa yang kita harus jalani jikalau kita menghadapi seseorang yang berbeda pendapat apa yang kita berikan kepada mereka. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdiri di atas firman-Nya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai 47. Bunyinya demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keempat ayat mas yang kita baca ini adalah akibat metamorfosa, perubahan di dalam kehidupan manusia yang percaya. Jikalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 43, di sana kita melihat bahwa di hari Pentakosta Allah
menanti di loteng rumah Yerusalem. Selama 10 hari mereka berdoa. Dan pada waktu pencurahan Roh Kudus itu memenuhi hidup mereka, mereka mengalami satu perubahan rohani yang luar biasa. Simon Petrus yang takut hanya oleh seorang budak wanita perempuan, dia menyangkal Yesus. Sampai 3 kali sebelum ayam berkokok bahwa dia tidak kenal kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu mengalami perubahan, kebangunan rohani karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidupnya, maka Simon Petrus menjadi seorang yang gagah berani. Dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Bahkan pada waktu itu juga mereka mengambil baptisan. Mereka dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam ayat yang 44 sampai 47 itu merupakan suatu pengembangan yang luar biasa. Kebangunan rohani terjadi di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Di situ banyak orang yang percaya. Mereka bersatu mengadakan satu ibadah. Mereka bersama-sama mengadakan ibadah homsel. Mereka secara bergilir mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang tadi saya katakan. Jikalau di dalam suatu kesempatan di mana ada komunikasi dengan sesama kita, dan ada satu komunikasi yang sehati, sepikir, pikiran yang positif di dalam Tuhan, maka terjadilah sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan dan disukai orang. Tetapi bagaimana jikalau pada waktu kita mengadakan suatu komunikasi, lalu lawan bicara kita berbeda pendapat? Mereka tidak menerima apa yang kita sedang lakukan untuk mereka supaya mereka dalam keadaan suka. Mereka menolak apa yang kita sudah beritakan. Apakah kita akan putus persahabatan kita? Apakah kita tidak mau berkawan kembali? Ataukah kita tidak mau mengadakan suatu ikatan persaudaraannya kepada mereka karena perbedaan pendapat? Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan,
kita akan belajar daripada firman Tuhan. Karena kita harus mengerti, jikalau kita menghadapi sesuatu yang berbeda pendapat, kita harus bersabar. Karena waktu kita dengan waktu Tuhan tidak sama. Jadi izinkanlah supaya waktu Tuhan yang jadi bagi mereka. Tetapi satu sikap yang kita ambil, kita jangan berputus asa. Ada dua cara di dalam firman Tuhan itu mengajar kepada kita supaya kita melakukannya hal yang orang lain suka. Yaitu poin yang pertama, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Terdapat di dalam ayat yang ke-46 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Pada kalimat yang terakhir di situ dikatakan, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Jadi di dalam kita melakukan hal yang orang lain suka dan kita menghadapi sesuatu tantangan di hadapan kita, kita jangan berkecil hati. Tetapi kita tetap bersatu. Kita dengan gembira dan tulus hati menghadapi mereka. Bukankah Tuhan senang jikalau kita orang yang percaya kepadanya menjadi garam dunia, menjadi terang dunia? Nah, di waktu kita bersama, kita lakukan dengan gembira dan tulus hati, mari kita masuk sebagai anak Tuhan yang dikatakan terang dunia. Terang berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita masuk di dalam persatuan kepada mereka yang disebut orang lain. Kita nyatakan kebaikan kita, keadilannya, kebenarannya. Bahkan garam dunia mengatakan kita harus bermurah hati. Nah, sidang jemaat, jikalau di dalam persekutuan kita dengan mereka, kita sudah lakukan, yaitu dengan gembira, dengan tulus hati, dengan kebaikan, dengan keadilan dan kebenaran, kemurahan hati, kita pun sudah masuk ke dalam kehidupan mereka. Selanjutnya bukan kita lagi yang mengerjakannya. Yang mengerjakannya adalah Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya. Jikalau itu sudah masuk ke dalam hati mereka dan mencelikkan mata hati mereka, mereka menyadari kehidupan yang dia jalani di dalam kegelapan dunia akan membawa kebinasaan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan putus asa.
Kita harus dengan sabar, dengan gembira, dengan tulus hati membimbing mereka menuju kepada keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Satu contoh dari firman Tuhan, yaitu Yusuf. Tukang kayu, tunangan dari Maria. Yusuf ini seorang yang tulus hati. Cerita ini terdapat di dalam buku Matius pasal 1 ayat 19 sampai 25. Yusuf ini tulus hati. Dia mendapat kabar bahwa Maria mengandung. Bahkan Yusuf merasa bahwa dirinya tidak pernah berbuat apapun terhadap Maria. Dia sebagai laki-laki yang sejati. Lalu dia berpikir bahwa dia tidak akan mempermalukan Maria di muka umum. Dia lebih baik menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi pertimbangan ini sebelum dia lakukan, pada saat Yusuf tertidur, dia bermimpi. Malaikat Tuhan datang kepada dia dan mengatakan, Yusuf, jangan engkau ceraikan Maria. Maria mengandung adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Beri nama dia Yesus. Ini semua adalah penggenapan yang difirmankan Tuhan, yang disampaikan kepada para nabi, bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Immanuel, Allah beserta kita. Sidang jemaat, pada waktu itu Yusuf bangun dari tidurnya. Dia menghadapi dua persoalan, yaitu rencana dirinya sendiri bahwa dia ingin menceraikan Maria. Tetapi di dalam mimpi dia mendapat perintah dari malaikat Tuhan, jangan ceraikan. Bagaimana yang akan terjadi jikalau Yusuf tidak memiliki hati yang tulus? Hatinya tulus, maka dia tidak menggubris perintah Tuhan. Dia tolak perintah Tuhan. Dia ambil kemauannya diri sendiri. Tetapi sekali lagi, kita katakan Yusuf benar-benar tulus hatinya. Dia tanggalkan keinginannya sendiri. Dia dengar perintah malaikat Tuhan. Dia ambil tindakan. Dia dengan gembira dan tulus hati, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia jaga Maria akan kesucian bayi yang dikandungnya. Yusuf dengan tekun, dengan gembira, dengan tulus hati, dia merawat Maria. Bayangkan
sulitnya pada waktu ada sensus terjadi, dia harus kembali ke asalnya masing-masing, yaitu Bethlehem. Bahkan dari rumah ke rumah, Yusuf mendapat penolakan untuk mendapat penginapan bertepatan dengan kelahiran waktunya Yesus lahir. Sidang jemaat yang kekasih, betapa dahsyatnya permasalahan ini yang dihadapi dengan Yusuf. Tetapi tetap Yusuf melakukan dengan gembira dan tulus hati, sehingga lahirlah Yesus dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Biarpun dia hanya lahir di kandang binatang, tetapi puji Tuhan, Yusuf sudah menjalankan perintah daripada malaikat Tuhan, di mana Yusuf sudah membela dengan gembira dan tulus hati. Sekarang kita bayangkan, sidang jemaat, jikalau pada waktu itu Yusuf mengambil tindakannya sendiri, kemauannya sendiri, yaitu menceraikan Maria, maka apa yang akan terjadi di dunia ini? Tetapi puji Tuhan sekali lagi, karena perilaku Yusuf yang gembira dan tulus hati, dia menerima Maria, apapun yang dihadapinya, dia kerjakan dengan kesukaannya. Sidang jemaat yang kekasih, karena kerelaan dari Yusuf yang tulus hati itu, sehingga kita memiliki juru selamat. Kita memiliki Allah beserta kita. Allah menjadi manusia. Dia merasakan bagaimana kita manusia kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus merasakannya. Sidang jemaat yang kekasih, jadi apa yang Yusuf lakukan, dia lakukan, dan sebab dan akan terjadi kemudian. Tuhan Yesus yang merencanakan di dalam kehidupannya, karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa mereka. Oh, puji Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, demikian juga jikalau kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam zaman anugerah ini, kita senantiasa mengambil satu kesempatan yang mulia. Karena kita tidak cukup kita hanya mengasihi Allah Tuhan kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita, tetapi kita juga mau belajar melakukan hal orang lain suka. Sidang jemaat yang kekasih, jadi apa yang kita kerjakan untuk melakukan hal orang lain suka, marilah kita lakukan dengan gembira dan tulus hati. Selanjutnya, itu adalah karya Tuhan. Tuhan akan menyatakan segala kemuliaannya
kepada orang yang dikasihinya. Itu poin yang besar. Poin yang kedua, yaitu dengan cara kebanggaan. Poin kedua adalah dengan cara kebanggaan yang dia miliki. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45. Yang berbunyi demikian. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagi kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sidang jemaat, kalau orang yang belum mendapatkan perubahan pengertian di dalam Yesus Kristus, maka ayat mas ini mereka langsung menolaknya. Mengapa? Mereka katakan, aku dari muda sampai seumur ini bekerja mati-matian mencari harta kekayaan. Sekarang untuk dijual dan dibagi-bagikan kepada orang lain menurut kebutuhan mereka masing-masing. Mereka berkeberatan. Mereka tidak mau melakukannya. Karena mereka belum memiliki perubahan kehidupan jiwa dan rohnya. Kita lihat contohnya sidang jemaat. Kupu-kupu sebelum dia metamorfosa menjadi kupu-kupu, dia adalah ular bulu, ular yang lain sejenisnya. Pekerjaan ular itu adalah makan daun-daun pohon yang dia tinggalin. Semua daun gundul dimakan. Dan apa hasilnya? Dia makan daun-daun satu pohon bisa gundul, dimakan mereka. Hanya kotoran ular yang ada di bawah pohon. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia menjadi kepompong, lalu kemudian dia metamorfosa, berubah dari kepompong menjadi sebuah binatang yang indah, binatang serangga. Ya, baik kupu-kupu, baik tawon, baik kumbang, baik capung. Terjadilah suatu perubahan yang luar biasa. Mereka terbang ke sana kembali, mencari makan, terus makan. Dia hinggap dari pohon ke pohon, dari bunga ke bunga, untuk mengisap madunya. Tetapi apa yang dikerjakan oleh baik kupu-kupu, baik tawon, baik kumbang, waktu dia mengisap madu, jari kakinya, tangannya yang ada di bawah tubuhnya itu mempersatukan benang sari kepada putih, sehingga terjadilah pembuahan.
dapat dinikmati oleh orang-orang yang memakan buah itu. Mungkin juga ada binatang yang suka makan buah. Mereka menikmati hasil dari pekerjaan serangga yang mengisap madu. Sidang jemaat yang kekasih, bagi seseorang yang telah mengalami perubahan, himbauan dari ayat yang ke-45 dari Kisah Para Rasul pasal 2 itu menunjukkan bahwa dia setelah menjadi percaya dan dia beribadah di dalam bait Allah, lalu mereka merasa melihat kemuliaan Allah, bahwa Allah sudah memberkati dia, dan hatinya dengan bangga kepada Tuhan. Ini Tuhan, karena Tuhan yang memberkati aku akan memberikan berkat juga kepada mereka di dalam persekutuan yang mereka ada. Ingat contoh Sakius, pemungut cukai. Pada waktu dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang luar biasa mengadakan mujizat-mujizat, perkataan-perkataan yang membawa kepada jalan kehidupan, Sakius pemungut cukai ini sangat rindu, ingin ketemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu satu kali di dalam perjalanannya dia mendengar Tuhan Yesus ada di kota itu. Maka dia dengan hati yang penuh sukacita, dia berusaha ingin berjumpa dengan Yesus. Tetapi karena tubuhnya pendek, dia harus naik ke atas pohon. Tetapi pada waktu dia naik ke atas pohon, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, Sakius, turunlah. Hari ini aku mau menumpang di rumah. Betapa kagetnya dan bahagianya Sakius, orang yang dianggap orang-orang adalah orang berdosa. Yesus mau masuk ke rumahnya. Lalu pada waktu Yesus ada di dalam rumah Sakius, Sakius dengan hati yang bangga, dia berkata di depan orang-orang yang hadir pada waktu itu, pada hari ini aku akan membagikan setengah kekayaanku untuk orang miskin. Dan barang siapa yang aku peras mereka, aku akan ganti 4 kali lipat. Sidang jemaat yang kekasih, lalu Yesus bilang apa? Hari ini di dalam keluarga ini datanglah keselamatan, karena orang yang ada di tempat ini ia pun anak Abraham. Luar biasa apa yang dikerjakan dari dasar hati seorang yang sudah berubah hidupnya karena mengenal kepada Yesus. Yesus menerima dan diberikannya keselamatan kepadanya. Sidang jemaat yang kekasih, kebanggaan merupakan milik kita bersama. Sakius bangga dengan kekayaannya.
kebanggaannya itu kepada orang lain, maka orang lain itu hatinya tergerak, hatinya merasa bahwa apa yang dikerjakan orang yang dia lakukan ke dalam hidupnya, hanya Allah yang patut menerima. Sidang jemaat yang kekasih, cerita ini ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu 1 Sawarih pasal yang ke-11 ayat 10 sampai 47. Di mana di situ adalah kehidupan dari Raja Daud. Raja Daud baru ingin menggantikan kepada Raja Saul, karena Raja Saul telah mati di dalam pertempuran. Raja Daud ini menyusun pahlawan-pahlawannya supaya kelompok prajurit menjadi satu prajurit yang gagah berani. Raja Daud mempunyai 30 kepala pahlawan. 30 kepala pahlawan ini mempunyai di bawah mereka masing-masing 100 pahlawan-pahlawan yang lain. Lalu di bawah 100 pahlawan-pahlawan itu ada 1000 pahlawan-pahlawan yang lain. Yang 30 kepala pahlawan ini yang selalu ada di dalam seputar kehidupan daripada Raja Daud. Mereka selalu bersatu. Mereka selalu mengadakan satu pertemuan-pertemuan untuk menjadi staf. Jikalau ada peperangan, maka dia dapat menghalau segala musuh-musuhnya. Pada satu hari, Raja Daud bergumam sendiri, berceloteh sendiri. Dia tidak bilang dan dia tidak suruh kepada seseorang yang ada di dalam perkumpulan pada waktu itu. Daud ini berkata demikian: sekiranya ada orang yang mengambilkan aku minum air perigi Bethlehem dekat pintu gerbang. Itu yang diucapkan oleh Raja Daud, tapi dia tidak suruh. Dia tidak suruh pelayan, dia tidak suruh siapa-siapa. Dan di situ kumpul 30 kepala pahlawan. Nah, pahlawan ini, dia merasa soal minum itu adalah soal yang kecil. Tidak perlu ada penyampaian. Orang semua mendengar. Tetapi dia minta minum air perigi di Bethlehem dekat pintu gerbang. Pada saat itu di Bethlehem adalah markas kedudukan tentara Filistin. Bethlehem dikuasai semuanya oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah musuh besar dari Raja Daud. Tetapi pada saat itu Raja Daud ingin minum air perigi Bethlehem.
sidang jemaat. Semua orang diam yang berkumpul. Dia rasa bukan dia tugasnya, tugas saya perang untuk ambil air minum, bukan tugas saya. Tetapi di antara 30 pahlawan-pahlawan, Raja Daud yang dipercayanya menjadi kepala keamanan dari Raja Daud, ada satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Dia menamakan dirinya Triwira. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Dia bisa mengalahkan 100.000 orang musuh di dalam peperangan. Dia termasuk adalah kepala pahlawan-pahlawan Raja Daud. Secara diam-diam, Triwira ini pergi ke Bethlehem. Dia sudah tahu pasti bahwa di pintu gerbang Bethlehem itu penuh dengan tentara Filistin. Di Alkitab tidak menerangkan bagaimana caranya Triwira ini masuk untuk mendapatkan air. Tetapi ada satu ayat yang mengatakan Triwira menimba air perigi Bethlehem, lalu dibawanya air itu kepada Raja Daud. Ya, pemikiran saya pasti Triwira ini menyamar rakyat biasa atau pedagang biasa, karena tidak ada peperangan terjadi. Dia memakai akal budi, dia memakai hikmah yang dia miliki. Seorang pahlawan bukan hanya tenaganya saja kuat, tetapi dia mempunyai strategi yang dia miliki di dalam otaknya. Dan pada saat Triwira ini datang kepada Raja Daud dan dia membawa air perigi kepada Raja Daud, dia katakan ini adalah air dari perigi di Bethlehem dekat pintu gerbang. Lalu Raja Daud waktu mengambil air dari Triwira itu, dia langsung berdiri dan pergi. Dia pergi ke tempat mezbah Allah. Lalu Daud menuangkan air perigi yang dia ngomong tadi pengen minum, air perigi dari Bethlehem. Dia tidak minum, tetapi dia curahkan sebagai korban curahan di mezbah Allah. Lalu Raja Daud berkata kepada Allah, "Jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku minum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk membawa air ini. Ku persembahkan kepadamu. Hanya Allah lah yang patut menerima air taruhan nyawa." Raja Daud sendiri dalam ayat masih bilang dia tidak meminum air perigi Bethlehem.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Dalam cerita ini kita mengambil satu maknanya, yaitu Triwira dengan bangga dia persembahkan kepahlawanannya untuk menyenangkan hati orang lain, yaitu Raja Daud. Dia pertaruhkan nyawanya untuk mengambil air perigi. Raja Daud sendiri, dia merasa bahwa dia akan memberikan satu penghormatan yang besar kepada Triwira, karena dia melakukan pekerjaan yang tidak disuruh, tidak dia yang harus melakukan, tetapi dia rela dengan bangga melakukannya. Biarpun itu perkara yang kecil, kalau dia melakukan suruh perang, dia akan perang dan dia dapat kalahkan beribu-ribu orang di dalam peperangan. Tetapi perkara kecil pun dia sebagai seorang pahlawan, dia mengerjakannya dengan kebanggaannya yang dia miliki dan merubah hati Daud. Ya, seorang raja berubah. Dia memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Triwira ini hanya untuk kemuliaan Allah yang memiliki kuasa yang besar. Pengorbanan daripada Triwira ini hanya untuk Allah, bukannya untuk Raja Daud. Sungguh suatu pandangan yang membuat kita menyadari bahwa kebanggaan yang dia miliki, dia bisa lakukan untuk menyenangkan orang lain. Dan Triwira ini mendapat satu kedudukan yang paling istimewa, yaitu dia menjadi pengawal pribadi daripada Daud. Kepala pengawal pribadi. Dia adalah kepala daripada 30 kepala pahlawan-pahlawan yang Daud miliki. Sidang jemaat yang kekasih. Jadi kita mengerti sekarang bahwa kebanggaan yang kita miliki, yang kita lihat bahwa itu adalah dari anugerah daripada Tuhan, maka kita lakukan, kita mendapat suatu penghargaan, dapat mengubah hati orang lain. Bukan hanya pahlawan, kebanggaan yang bisa kita berikan. Bukannya kekayaan saja yang dapat dengan bangga kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ketahuilah sidang jemaat, kita masing-masing memiliki keistimewaan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang pandai main keyboard. Ada orang yang pandai main gitar. Ada orang yang pandai main drum. Ada orang yang istimewa pandai main musik-musik yang lain.
kepada Tuhan. Nyatakan sikap kita. Kita berikan kepada orang lain dengan cara apa? Kalau kita seorang penyanyi suaranya merdu, indah, orang yang mendengarnya tergerak hatinya. Yang main musik mengiringi pujian, menjadi satu pujian yang sangat luar biasa bagusnya. Itu mengubah orang-orang yang mendengarkannya. Mungkin dengan pujian bisa meringankan beban hati yang sedang dialami, penyakit yang dia sedang alami, masalah rumah tangga yang dia sedang alami. Ternyata dengan kebanggaan anak-anak Tuhan, dia mainkan semua yang dia dapat kerjakan, dikerjakannya dengan kebanggaan di hadapan Tuhan. Maka terjadilah hal yang menyenangkan hati orang lain. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi solusi dari firman Tuhan. Kita melakukan hal yang orang lain suka, yaitu dengan hati gembira, dengan tulus hati, dengan kebaikan, dengan keadilan, dengan kebenaran. Luar biasa. Dengan kebanggaan yang dimilikinya, akan terjadilah sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu kita melakukan hal lain orang suka, maka semua orang suka. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka mendengar apa yang kita sudah perbuat dengan kebanggaan, menggugah hatinya, dan dia mencari hadirat Tuhan, dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan kita ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kita mau menjadi satu penghubung lidah Tuhan? Maukah kita menjadi perpanjangan tangan dari tangan Tuhan Yesus? Apakah kita mau menyambungkan menjadi satu hati manusia dengan hati Tuhan? Kita menjadi penyambung hati Tuhan, supaya mereka mendapat sukacita besar. Mereka dapat menerima kasih Yesus. Mereka dapat percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka dapat diselamatkan kehidupan mereka yang disebut orang lain suka. Maukah kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki? Sebagai penghubung lidah Tuhan,
sebagai memperpanjang tangan Tuhan, sebagai mempersatu hati Tuhan. Luar biasa. Lalu pertanyaan yang kedua, dapatkah kita melakukan hal yang lain orang suka? Maka jawabannya yang kita akan jawab, dapat, bisa, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan keyakinan iman, kita dapat melakukannya dengan gembira, dengan tulus hati, dengan suatu kebanggaan yang kita miliki, supaya kita dapat memuliakan di dalam kehidupan kita. Kita percaya dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan melakukan sesuatu yang luar biasa kepada orang yang Tuhan Yesus kasih. Sidang jemaat yang terkasih, marilah di zaman anugerah ini, kesempatan yang Tuhan berikan, kita lakukan hal yang lain orang suka, supaya mereka mendapat suatu kesukaan yang kekal, yang tidak putus-putusnya. Kalau kita berikan hal duniawi, mereka akan suka, tetapi sifatnya sementara. Tetapi jikalau kita memperkenalkan Yesus dan Dia menerima sebagai juru selamat, maka keselamatan itu akan datang kekal selama-lamanya. Dan sebab itu, dengan tekun, mari kita bersama-sama melakukannya di zaman anugerah ini, supaya kita semua anak-anak Tuhan menjadi kebanggaan daripada Tuhan, dan hidup kita diperkenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pokok tema yang kedua, kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena tidak cukup jikalau kita hanya menyenangkan hati Tuhan tanpa kita berbuat apa-apa untuk sesama kita. Kita tahu kita di dalam Tuhan penuh kesukaan, karena Yesus tidak pernah tinggalkan kita semua umat yang percaya kepadanya. Walaupun kita susah, walaupun kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita, kita tahu ada satu kekuatan dari surgawi yang senantiasa membimbing hidup kita, membawa kita kepada damai sejahtera Tuhan. Biarlah semua orang boleh mengetahuinya, supaya kita jangan sekali-kali melupakan akan kehidupan kita yang akan datang, karena ada kehidupan lain selain daripada kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, sidang jemaat yang kekasih, pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita senantiasa melakukan yang baik untuk orang lain, supaya kita dapat melakukan hukum kasih yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan pujian Mazmur
dari Raja Daud yang dia merasakan dalam hidupnya. Senantiasa Allah tidak pernah meninggalkannya. Dikatakan Mazmur pasal 52 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Puji Tuhan, saya tahu semua sidang jemaat, pekerja-pekerja Tuhan mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita selalu bersyukur, kita selalu memasyurkan nama Tuhan karena Allah kita itu baik selama-lamanya. Kepada siapa? Kepada orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih. Kiranya Tuhan akan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi satu himbauan bagi kita supaya kita melakukan sesuatu yang baik untuk kerajaan surga. Mari kita akan berdoa. Kita akan tutup firman Tuhan dan sekalian saya akan tutup ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang pada pagi hari ini memberikan suatu pandangan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, bahwa kehidupan kami tidak cukup jikalau kami hanya memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena di samping kiri kanan kami, depan belakang, ada teman-teman kami, ada saudara-saudara kami, ada famili-famili kami yang belum memiliki keselamatan yang daripada. Kami rasa terpanggil supaya kami melakukan hal yang menyenangkan orang lain. Dan apa yang menyenangkan yang kami bawa tidak lain yaitu kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami ada di dalam dunia ini, karena kami tahu Tuhan mencintai mereka semua supaya mereka juga boleh menjadi ahli waris yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepadamu. Bapa, terima kasih. Kami tahu firman Tuhan, Engkau saja yang menyempurnakannya. Roh Kudus-Mu saja yang memberikan pengertian lebih mendalam di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, supaya kami menjadi orang yang berkenan di hadirat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berkat Tuhan turun di atas kami semua melalui firman Tuhan. Bapa di dalam surga, setelah kami beribadah online pada pagi hari ini, Engkau sudah pimpin dari awal sampai akhirnya. Di mana kami akan tiba, kami akan berpisah secara online. Tuhan, tetapi kasih rahmat-Mu, hikmat-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengiring kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan tutup ibadah online pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat tangan. Kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Kepada semua jemaat Tuhan di mana jemaat berada, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus.
dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha. Semua umat yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali.